Aku mah minimal sekali seumur hidup kalian ngerasain serunya metik-metik sayur di ladang guys. Soalnya beneran seseru itu. Apalagi kalau sayurnya sekalian kita masak di ladang. Selain masih super fresh, ada rasa puas tersendiri juga. Tapi ini tuh buat temen-temen yang emang tinggalnya di desa ya. Untuk teman-teman yang tinggalnya di kota, kalian temenin aku aja ya guys. Tadi pagi aku tuh sempat ragu mau ikut ke ladang atau enggak. Soalnya ladang yang satu ini tuh jauh guys, dan naik turun tanjakan yang jumlahnya nggak sedikit. Tapi karena aku keinget betapa seru dan nikmatnya makan hasil petikan di ladang, jadi aku ikut aja deh. Emang ya kalau urusan makan susah ditolak guys. Pagi ini cukup terik dan aku mau mulai petik-petik sayur. Aku metik sayur untuk kita masak pagi ini dulu guys. Kalau untuk yang dijual nanti kita lanjut metik setelah makan. Nanti aku metik sayur apa aja yang aku lihat, karena sayurnya ini tuh tumpang tindih guys. Enggak yang sebelah sini khusus sayur apa gitu, enggak, tapi campur-campur. Yang pertama aku petik yaitu pare guys. Kesukaan siapa nih? Kalau aku sih sukanya pare yang nggak terlalu pahit. Bukan pare aja sih, sayur lainnya juga aku sukanya yang nggak pahit atau nggak terlalu pahit gitu. Dan yang pasti ada di ladang yaitu cundiro guys, saudaranya tomat. Dari kejauhan aku melihat sesuatu yang bakal enak banget nih. Kalau kita nyebutnya perenggi guys, sejenis labu-labuan gitu setauku. Bisa dibikin berbagai olahan loh guys. Tapi untuk hari ini perengginya kita masak apa ya kira-kira? Untuk yang lagi aku petik ini perenggi yang masih muda ya guys. Kalau yang udah mateng itu warnanya beda lagi. Nanti ya kita petik juga perenggi yang udah mateng. Aku lanjut metik cendira lagi. Ini kalau dibikin sambal terasi, pasti mantep banget guys. Tapi sayangnya hari ini kita nggak bawa terasi. Oh iya, selain buah perengginya, pucuknya juga enak dimakan loh guys. Direbus terus dicocol sambal aja udah enak banget. Nah ini aku rasa udah cukup ya buat lauk kita pagi ini. Pas banget aku nemu jengkol tumbuh buat lalapan nanti guys. Udah lengkap banget ya, sayurnya udah ada, lalapannya juga dapet. Aku suka banget loh guys lalapan pakai jengkol tumbuh. Ini tuh sisa-sisa panen jengkol kemarin yang ketinggalan jadi jengkol tumbuh deh. Bentar ya guys, aku mau metik cabai dulu buat tambahan yang ada di pondok. Sama ada buah apa nih namanya di tempat kalian guys. Dan ada jamur juga. Wow, ada kepiting. Tadi kepitingnya masuk bubuk guys. Selamat ya kepiting, kalian akan menjadi santapan yang sangat lezat. Oh iya, ini ubi yang direbus tadi udah matang guys. Sebelum lanjut masak, kita istirahat makan ubi dulu ya. Yuk ikut aku bersih-bersih dan panen ubi di belakang rumah. Assalamualaikum guys, rumput di belakang rumahku udah lebat dan tinggi, waktunya dibersihin. Mumpung lagi mood ya kan, jadi langsung gas aja. Ini udah sore tapi masih terik banget. Untungnya tadi malam tuh hujan, jadi enak ngebersihin rumputnya karena tanahnya lembab guys. Kalau lagi ngebersihin rumput gini, kalian tahu apa yang aku takutin? Ya bener guys, ulat sama cacing. Mana tadi ada rumput yang sering banyak ulatnya lagi. Oh iya guys, aku ada baca komenan kalian. Kalian tuh nanya, Kak rumahnya sebenarnya yang mana sih, yang di kebun atau yang di desa? Dua-duanya guys, di desa ada, di kebun ada. Tapi untuk saat ini kita lebih sering di desa. Maaf lagi cegukan guys. Biasanya kita tuh ke kebun kalau lagi ada kerjaan aja. Jarak desa kita ke kebun itu jauh guys. Jadi bapakku bikin rumah di kebun juga, biar kalau lagi ada kerja di sana kita tuh nggak bolak-balik. Karena kalau bolak-balik lebih banyak habis tenaga dan pengeluaran tentunya. Guys, tadi nggak sengaja ada cacing yang kepotong sama aku. Beneran nggak sengaja. Ih geli banget lihat cacingnya tadi menggeliat guys. Kenapa ya sekarang aku takut sama cacing, padahal dulu enggak, malahan dulu cacingnya dimainin. Tapi sekarang bener-bener setakut itu. Jangankan mainin, megang aja nggak berani guys. Jangankan megang deh, deket cacingnya aja aku udah geli banget. Serasa cacingnya tuh udah di badan aku guys. Lanjut aku mau sapu-sapu halaman depan. Biasanya banyak yang salfok nih sama merah-merah di samping rumahku. Iya itu kuburan guys, udah ada jauh dari sebelum orang tuaku bikin rumah di sini. Oh iya, di depan rumahku ada ini guys, buat ciplukan sama pepaya. Aku udah nggak sabar mau panen pepayanya, tapi lama banget nungguinnya mateng. Ya udah kita panen ubi jalar aja dulu ya. Tuh bapakku tanam dari sini sampai sana. Ini enaknya ada lahan lebih di belakang rumah guys, bisa tanam sayur dan buah-buahan. Dan alhamdulillah bapakku tuh suka tanam-tanam sayur di belakang rumah kita. Rata-rata bapakku yang tanam guys. Nah kita panen ubinya secukupnya aja yang mau kita masak guys.
Yang bikin kurang afdol kalau nggak ada pas bulan puasa. Ya bener, kolang-kaling guys. Nah hari ini yuk temenin aku panen dan mengolah kolang-kaling. Hari ini aku mau panen kolang-kaling guys, soalnya kalau nggak buru dipanen nanti malah ketuaan. Sebelum itu aku mau siap-siap dulu pakai day cream dari G2G. Bikin muka aku langsung kelihatan lebih cerah, terus satset dan tahan lama lagi. Pohon kolang-kalingnya ini tinggi ya guys, jadi aku pakai egrek buat ambil kolang-kalingnya. Tuh buahnya guys, tapi ini tuh belum bisa dipanen semua, soalnya tadi aku cek masih ada yang muda banget. Kita kolang-kaling kalau kena kulit bikin gatel-gatel guys, makanya ini aku ekstra hati-hati pas pegangnya. Sekarang kolang-kalingnya kita masukin ke karung. Berat juga ya guys, dan ini tanganku rasanya udah gatel-gatel, soalnya tadi nggak sengaja kena getahnya. Jadinya aku mampir dulu ke sungai buat cuci tangan, malah kebablasan nyebur guys. Seger banget. Day cream yang aku pakai tadi masih tahan lah guys. Ada ipun guys, sayangnya aku nggak bawa alat tangkap ipun. Kapan-kapan aja ya kita cari ipun. Kolang-kalingnya ini mau aku bikin es, soalnya udah kangen banget sama es kolang-kaling. Pertama, kolang-kalingnya direbus dulu sampai matang kurang lebih 2 jam guys. Terus kita keluarin kolang-kalingnya, bisa dicangkel-cangkel kayak gini, dan jangan lupa matanya dibuang. Nah ini kolang-kalingnya yang udah dikupas guys, dapatnya segini. Direbus lagi sekitar 10 menit, habis itu dimasak lagi pakai tambahan gula, sirup, dan air. Masak sampai menyusut, jadinya kayak gini. Tinggal tambahin selasi, es batu, dan susu, aduk-aduk, udah jadi deh. Rasanya beneran enak banget, kenyal, manis, dan segar. Terbayarkan sudah semua proses dari panen sampai ngolahnya guys. Bakal jadi yang pertama, ternyata enggak juga guys, padahal aku berangkatnya pagi-pagi loh. Udah gitu ini aku metiknya tidak bisa bersantai-santai ya guys, harus cepet-cepet, soalnya di belakang aku tuh udah ada juga yang nyari jamur. Kayaknya mereka nyari jamurnya tuh udah dari tadi subuh guys, soalnya aku lihat-lihat udah banyak banget dapetnya. Jamur yang dari tadi aku petikin itu cuman satu tumpukan tangkos saja guys. Lumayan banget kan jamur di tumpukan tangkos yang ini. Dan ini enaknya nyari jamur sawit pagi-pagi gini guys, rata-rata jamur yang kita dapet tuh yang masih bulat-bulat. Nah sekarang aku mau pindah tangkos dulu guys. Ternyata udah ada juga yang nyari di tangkos yang ini. Alhamdulillah guys, tangkosnya kan aku bolak-balik, ternyata masih ada jamur, dan masih lumayan banyak jamurnya. Masih ada rezeki aku di sini guys, walaupun nyari sisaan. Ini tangkosnya lembab banget ya guys, soalnya di tempatku sekarang tuh masih musim hujan. Kalau di tempat kalian gimana, musim hujan juga nggak? Aku pindah tangkos lagi. Untuk tangkos yang ini tuh belum terlalu lama guys, baru mulai ditumbuhin jamur sawit. Jadi jamur sawitnya tuh belum terlalu banyak guys. Ini setelah aku bolak-balik dapet juga jamurnya segerombol, tapi ukurannya tuh belum terlalu gede. Dan untuk jamur sawit yang masih kecil-kecil banget itu aku tinggal ya guys, biarin jamurnya gede dulu. Alhamdulillah dapet deh 1 kantong jamur sawit. Apa kasurku udah rusak guys, jadi aku mau bikin yang lebih tahan lama pakai lidi nipah. Semoga nanti malam gak hujan ya, soalnya aku mau ke pasar malam. Tadi aku beli miso, jadi aku mau makan miso dulu sebelum berangkat ambil lidi nipahnya. Tapi kayaknya ini cuaca nggak memungkinkan ya guys, soalnya udah mendung banget. Tuh kan hujan, besok aja deh. Soalnya aku lagi menghindari banget yang namanya kehujanan guys. Ini aja aku masih pilek, belum sembuh-sembuh. Nah aku udah nyampe ya guys di tempat nipahnya, dan aku pilih-pilih dulu lidi nipah yang sekiranya bagus buat
dibikin sapu. Aku mau cek buah Nipa ini dulu guys, sudah ada isinya belum ya? Lumayan juga nih. Ternyata belum ada isinya. Nanti deh sebelum pulang aku mau cari buah Nipa dulu. Sekarang fokus dulu ke tujuan utama kita, yaitu mau ambil lidi Nipa. Oh iya, buah Nipa ini serbaguna banget loh. Buahnya bisa dimakan, rasanya manis, kenyal, terus lidinya bisa dijadiin sapu yang kuat dan awet. Nah, daunnya juga sering dipakai buat banyak hal, mulai dari bahan atap rumah tradisional sampai dijadiin selongsong rokok tradisional loh. Dan katanya umput Nipa juga bisa dimakan guys, tapi aku belum pernah coba sih. Mungkin kapan-kapan ya kita coba masak umput Nipa. Pokoknya satu tanaman bisa dipakai untuk macam-macam kebutuhan sehari-hari guys. Terus di video aku bikin es kokul buah Nipa kemarin, banyak yang ngira kalau buah Nipa sama kolang-kaling itu buah yang sama, padahal berbeda. Bentuknya emang mirip ya, kenyal-kenyal gitu. Kalau kolang-kaling itu dari buah aren guys, dan sebelum dimakan harus diolah dulu. Sedangkan kalau Nipa ya dari pohon Nipa, pohonnya aja beda loh. Terus Nipa tuh bisa dimakan langsung tanpa diolah dulu. Jadi walaupun sama-sama enak dimakan, sumbernya, rasanya, sama cara ngolahnya jelas beda ya. Nggak kerasa udah selesai aja bikin sapunya. Sapu lidi Nipa ini lebih awet dari sapu lidi kelapa guys, soalnya lidi Nipa tuh seratnya lebih padat dan kuat. Jadi nggak gampang patah meski dipakai tiap hari. Cocok banget buat nyapu halaman atau dijadiin sapu kasur. Oke guys, sekarang aku mau ke pasar malam dulu. Mau cari jajanan enak guys. Kalau udah ke pasar malam tuh bawaannya pengen jajan terus. Hujan gini tuh nggak nyari aja bisa nemu jamur guys. Kayak sore ini niatnya cuma ikut bapak jenguk bubu, malah dapet rezeki satu keranjang jamur plus buah kurma hutan. Kemarin tuh sempet cerah sekitar 3 harian, dan hari ini kembali hujan lagi guys. Kirain udah berakhir musim hujannya, ternyata belum. Oh iya, untuk bubu bapakku yang pertama ini nggak dapet ikan guys, lebih tepatnya ikannya tuh keluar lagi kata bapakku. Ya udah, kita lanjut jenguk bubu yang kedua ya, semoga aja ada ikannya. Ini kan bubu yang pertama tadi aku ada lihat jamur guys, tapi nanti aja petiknya pas kita perjalanan pulang. Alhamdulillah bubu yang kedua ini ada ikannya guys, ikan sida 2 ekor. Dari kejauhan aku sama bapak tuh lihat buah ini guys, kayak menarik banget. Kita buka ya buahnya, kalian lihat isi dalamnya guys, kayak gini. Jadi ini tuh buah kurma hutan guys, tapi bohong. Aku sama bapakku juga nggak tahu guys ini buah apa. Kata bapakku aromanya nggak enak. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Kayak yang tadi aku bilang, terus pulangnya aku mau metik jamur. Ada jamur kuping sama jamur putih guys. Jamurnya ini tumbuh di kayu-kayu yang hanyut di sungai. Dikumpulin ternyata banyak juga dapat jamurnya. Dan aku lihat ada rebung nih, tapi cuma 1. Gak apa-apa deh, aku petik aja, siapa tahu nanti ada tambahnya. Kalian lihat deh guys, bapakku bawa apa dari seberang. Wah, bapakku dapat banyak jamur. Bisa-bisa dapat 1 keranjang nih nanti. Pohon tumbang yang ada di belakang pondok kita ternyata ditumbuhin jamur juga. Walaupun dapat jamurnya udah banyak, tapi yang ini tetap aku petik guys. Kalau nggak dipetik kayak ada yang ngeganjel gitu. Tuh banyak kan kita dapat jamurnya. Emang paling sedap masak hasil ngebolang tuh langsung di tepi sungai gini guys. Soalnya suasana adem di tepi sungai bikin makanannya makin nikmat. Nah, ikan hasil tangkapan kita tadi mau langsung aku masak di tepi sungai guys, tapi sebagian aja, sebagiannya dibawa pulang. Ini ikan yang paling gede kita dapet, ikan gabus. Wow, udah pasti bakal enak banget nih guys. Pas tadi aku bersihin ikan, adikku cari kerang sungai guys, tuh dapetnya lumayan banyak. Tapi untuk kerang sungainya nggak aku masak di tepi sungai, mau aku bawa pulang aja. Nah, kangkungnya aku cuci dulu guys, nih nanti bakal aku tumis pedas. Dan nanti ikannya mau dibikin ikan bakar. Oh iya, untuk perbumbuannya ini kita bawa dari rumah ya guys, soalnya emang udah direncanain mau masak di tepi sungai. Tumis
kangkungnya udah mateng, sekarang aku mau masak Tutut. Tadi rencananya Tutut mau dibawa pulang aja, soalnya adikku suka banget. Tapi karena tadi udah dapat kerang sungai lumayan banyak, jadi Tututnya mau aku masak di sini aja. Untuk rasa kerang sungai sama Tutut itu 11-12 lah. Waktunya kita makan. Beneran nikmat banget guys, makan sama-sama di tepi sungai gini. Apalagi ini tuh emang perut kita udah lapar guys. Oh iya, buat kalian yang mau nonton versi durasi panjang atau video fullnya, bisa langsung aja ke channel YouTube aku ya guys. Videonya lengkap dari awal cari ikan sampai masak dan makan.